Video yang diunggah oleh akun Pak D Kayun dan Kakung Mas Mbar tercemar kotoran. Namun hingga saat ini kondisi sungai masih sangat keruh serta berbau akibat pencemaran limbah dari peternakan sapi Greenfield. Belum lagi tanaman selada air yang juga rusak. Tanaman mati ke letong sapi. Memang sering, Pak? Sering mati. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PS1A kelompok Ganesha, Prodi Teknik Perminyakan Universitas Pertamina. Perkenalkan, nama saya Beatrix Romauli dengan NIM 1013220449. Nama saya Vidya Leonita Mahrani dengan NIM 1013222032. Saya Ika Trika Sagala dengan NIM 1013222030. Dan saya Joshua Agusti Manutu, NIM 1013222018. Saat ini kami sedang mengkampanyekan penggunaan energi terbarukan dengan dosen pembimbing kami, Ibu dan juga Janoven. Nah, kira-kira apa sih situasi yang terjadi saat ini sehingga kita perlu beralih menggunakan energi terbarukan? Inilah video kami untuk campaign tentang efisiensi pemanfaatan kotoran sapi sebagai energi alternatif dalam pemenuhan ketersediaan pasokan listrik Indonesia di masa mendatang. Mempunyai peternakan sapi sepertinya dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya. Susu dari sapi dapat diperah, dagingnya dapat dijual, dan kotorannya dapat dibuat menjadi pupuk. Mendengar pernyataan tadi, ternyata di sebagian besar wilayah Indonesia pada faktanya tidaklah seperti itu. Permasalahan pun dimulai saat ratusan bahkan ribuan peternak memiliki gagasan yang sama untuk membuang limbah kotoran sapi dengan sesukanya tanpa dikelola dengan baik. Dengan perhitungan sederhana, didapatkan satu ekor sapi dapat mengeluarkan kotoran seberat rata-rata 15 kg per harinya. Maka jika satu peternakan berisi 5 sapi, maka kotoran tersebut dari satu peternakan tersebut adalah 75 kg. Perhitungan tersebut barulah dari satu peternakan. Menurut data Koperasi Peternak Susu Bandung Utara, setidaknya 29.000 ekor di daerah Lembang dan sekitarnya, di mana 17.000 ekor diantaranya merupakan jenis sapi perah. Dilansir dari laman resmi Tribun News, Hulu Sungai Cikapundung di Kampung Batu Loceng, Desa Sumberjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat atau KBB tercemar oleh limbah kotoran sapi. Hal ini terjadi karena para peternak sapi yang membuang limbah kotoran sapi ke selokan-selokan yang mengalir ke hulu Sungai Cikapundung. Dikatakan oleh Cice, seorang peternak sapi di Kota Bandung, bahwa banyak peternak yang membuang limbah kotoran sapi ke sungai karena tidak memiliki tempat penampungan limbah kotoran sapi. Selain menyebabkan sungai yang tercemar, limbah kotoran sapi menyebabkan polusi udara dari bau busuk dan bau menyengat. Contoh kasusnya adalah warga yang melewati Jalan Citampele Cikalong, Kulon Cianjur, tepatnya di depan PT Pasir Tengah, yang merasa tidak nyaman karena terkait dengan limbah ternak sapi yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan gangguan lainnya seperti polusi udara berupa bau menyengat atau bau tidak sedap yang pada akhirnya kotoran sapi tersebut semakin kemana-mana. Permasalahan yang dihadapi saat ini tidak hanya berasal dari limbah kotoran sapi, tapi juga energi yang digunakan sekarang seperti energi fosil. Menggali, memproses, dan memindahkan cadangan minyak, gas, serta batu bara dalam tanah sangat merugikan ekosistem. Industri bahan bakar fosil akan menggunakan lahan yang sangat luas untuk infrastruktur seperti sumur, jaringan pipa, akses jalan, serta fasilitas untuk pemrosesan. 2/3 penyimpanan dan pembuangan limbah. Dalam kasus penambangan lepas, seluruh petak Medan sampai termasuk hutan dari puncak gunung di Cices dan diledakkan pada mendapatkan batu bara atau minyak dalam tanah. Bahkan setelah dihentikan lahan yang tersuci, unsur hara tidak akan pernah kembali seperti semula. Penggunaan atau pembakaran energi fosil diyakini menghasilkan produk yang dapat mencemari lingkungan. Misalnya saja, contoh yang telah sering didokumentasikan adalah kandungan sulfur dari gas buang yang mengganggu kesehatan. Kandungan sulfur menjadi penyebab kutu asap. Gas rumah kaca atau karbon dioksida berakibat pada perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi membuat suhu bumi bertambah setiap tahunnya, sehingga bumi mengalami pemanasan global. Energi fosil dapat habis apabila digunakan secara terus-menerus. Energi fosil dapat habis karena energinya berasal dari hewan dan tumbuhan yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Jika telah habis, energi fosil tidak bisa didapatkan lagi. Dibutuhkan jutaan bahkan miliaran tahun untuk energi fosil dapat terbentuk dan dimanfaatkan. Maka daripada itu, dapat dikatakan bahwa sumber energi fosil sangat terbatas. Berbeda dengan energi fosil, energi terbarukan tidak pernah habis karena energi terbarukan merupakan
sumber energi alam yang dapat digunakan secara terus-menerus, dapat diperbarui dan tidak terbatas. 90% permasalahannya desa dengan mata pencaharian beternak hewan adalah pada kotoran ternak tersebut. Padahal diketahui kotoran ternak tersebut berpotensi untuk menghasilkan tenaga listrik, yaitu melalui gas yang dihasilkan oleh kotoran hewan. Seperti ternak sapi yang berada di desa Nongko Jajar, Kabupaten Pasuruan. Tanpa banyak masyarakat tahu, dengan memproduksi gas metana, dapat menghasilkan listrik yang memenuhi kebutuhan desa tersebut. Dari data yang diperoleh, bahwa dalam satu hari kotoran sapi dapat dihasilkan sebesar 15 hingga 25 kg per ekornya. Adapun cara yang dilakukan untuk mengolah kotoran sapi agar menghasilkan listrik, yaitu dengan memasukkan kotoran sapi ke digester yang dicampur dengan air terlebih dahulu dengan perbandingan 1:1. Lalu seluruh limbah organik tersebut ditutup selama 20 hingga 25 hari tanpa adanya oksigen sehingga gas akan terkumpul. Gas tersebut dialirkan untuk menjalankan turbin sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Halo Mbak, selamat siang. Apakah kakak boleh memperkenalkan diri sebelum? Perkenalkan, nama saya Nisa Ivana Patricia Muntok. Usia saya sekarang 18 tahun dan pekerjaan saya sebagai mahasiswa. Saya ya usia saya 45-an lah kurang lebih. Ya kesibukan saya ini di sini. Pertanyaan pertama, apa energi yang saat ini dijadikan sebagai sumber utama dalam pasokan listrik Indonesia menurut kakak? Kalau menurut aku sih itu energi fosil ya, yaitu batu bara. Lanjut pertanyaan selanjutnya Bu, apabila terdapat terobosan baru nih Bu, lewat pemanfaatan limbah kotoran sapi. Boleh. Yang tadi Ibu bilang cuman Ibu tahunya ke tanaman doang sebagai kompos. Nah, Iya. kita gitu. jika kotoran sapi itu kita olah jadi energi listrik, menurut Ibu bagaimana tanggapan tentang hal tersebut? Ya boleh, itu ciptaan baru meringankan lah. Yang terakhir ya Bu, Iya. apakah Ibu ingin beralih terhadap energi tersebut yang berasal dari kotoran sapi ketimbang dari energi yang lainnya gitu? Ya kalau memang ada fungsinya bagus, maksudnya memadai lah. Gitu. Energi listrik dari limbah kotoran itu, iya gitu. Ibu mau gitu? Ya mau, iya kalau ada gitu. Marilah wujudkan Indonesia yang bebas emisi lewat efektivitas Gunakan EBT. Sekian video campaign kami mengenai efisiensi pemanfaatan kotoran sapi sebagai energi alternatif dalam pemenuhan ketersediaan pasokan listrik Indonesia di masa mendatang. Ayo bersama-sama memanfaatkan limbah kotoran sapi demi mewujudkan ketahanan energi Indonesia yang berkelanjutan. Demikian penjelasan kami mengenai pemanfaatan limbah kotoran sapi yang tentunya akan memberikan dampak positif bagi industri listrik di Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang dibuat oleh kelompok kami dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga video kita dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.